Alhamdulillah, sehat semua ya. Apakah semuanya ini sudah sarapan? Sudah ya? Pantesan Ibu lihat semuanya ini terlihat sangat semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Selesai, terima kasih. Anak-anak, coba dilihat di sekelilingnya apakah ada sampah ataukah sudah bersih. Kalau ada sampah, silahkan dibuang dulu di tempat sampah. Oh, sudah bersih ya? Semuanya bagus sekali. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Absen dulu kalian semuanya. Ini jumlah siswanya ada 34 siswa dan ini semuanya pas ya, 34 siswa ya. Tidak ada yang bolos ya, tidak ada yang absen ya. Bagus. Oke anak-anak, Ibu akan bertanya sesuatu pada kalian. Apakah di sini anak-anak ada yang pernah membaca sebuah berita? Coba angkat tangan, Ibu mau lihat siapa saja yang pernah membaca berita. Wah, hampir semuanya pernah baca berita ya. Coba Sophie baca beritanya di mana? Di majalah. Tentang apa? Oh, tentang selebritis. Selanjutnya Sufi pernah baca berita apa? Oh, tentang olahraga. Kalau boleh tahu baca di mana? Oh, di online. Ya. Kegiatan yang pernah kalian lakukan, yaitu membaca berita itu akan berkaitan dengan pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang teks berita. KD-nya adalah 3.1, mengidentifikasi unsur teks berita. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan membahas mengenai teks berita, yaitu mengidentifikasi unsur teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur teks berita yang pernah dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian berita dan juga mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang pernah dibaca atau didengar. Selanjutnya adalah pengertian teks berita. Berita sendiri merupakan suatu cerita atau keterangan yang di dalamnya memuat informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Unsur-unsur berita itu sendiri yaitu ada 6. 5W1H atau yang biasa disingkat menjadi adik Simba. Yang pertama yaitu ada apa? Ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Apa? Apa itu berarti apa yang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Biasanya berupa waktu. Yang keempat ada siapa. Siapa yang mengalami kejadian tersebut atau siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Yang kelima ada mengapa, yaitu alasan atau apa yang melatar belakangi atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Di
sini terdapat satu contoh teks berita. Akan Ibu bacakan ya. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 3 sampai 5 Februari. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan akan mengakibatkan penumpukan truk. Beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita dari teks berita yang telah Ibu bacakan. Yang pertama ada peristiwa apa yang terjadi, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu, yaitu truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 2 hari menjelang Lebaran, yaitu 3 sampai 5 Februari. Yang kelima ada mengapa peristiwa itu terjadi, yaitu adanya larangan melintas bagi truk non-sembako. Dan yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Setelah Ibu jelaskan tadi, di dalam PPT tadi Ibu jelaskan, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian ini ya. Ibu tunjuk boleh ya? Atau Ibu tawarkan terlebih dahulu ya siapa yang mau atau yang ingin menjawab ya. Yang pertama yaitu apa unsur berita? Apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah berita? Ada yang bisa jawab? Ayo, tadi kan Ibu sudah jelaskan, pasti bisa kan? Ya, baik silahkan. Sifat apa saja yang ada, unsur yang ada dalam sebuah berita? Ya, benar sekali 5W1H yang tadi ya, yang disingkat menjadi adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Benar sekali, hebat. Untuk selanjutnya, pengertian dari sebuah berita. Mudah sekali ini. Siapa yang mau menjawab? Ayo, ya silahkan puji apa yang dimaksud dengan berita. Ya, benar sekali. Berita adalah sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi mengenai peristiwa yang masih hangat. Benar sekali. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu tentang unsur-unsur berita, akan tetapi apa yang ditanyakan dalam 5W1H. Misalnya unsur berita yang apa. Nah, apa ini? Apa yang ditanyakan seperti itu? Bisa dimengerti anak-anak? Contohnya ini, kasih contoh. Kalau unsur berita apa, ini berarti apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibahas dalam berita tersebut. Nah, kalau siapa, apa berarti? Ayo, silahkan. Ada yang bisa jawab? Vivi bisa jawab?
Oh iya, silahkan. Benar sekali, siapa ini berarti siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa tersebut. Jadi misalnya peristiwa tersebut menerangkan tentang kecelakaan bis dan sepeda motor. Maka siapa saja yang terlibat di situ? Ada supir bus, ada kernet bus, ada supir pengendara motor. Seperti itu. Kelihatannya anak-anak semuanya ini sudah mengerti ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengidentifikasi unsur dalam sebuah berita. Setelah ini ibu akan memberikan 1 buah berita yang akan kalian identifikasi unsur-unsurnya di rumah. Minggu depan bisa dikumpulkan. Kalau dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti pada materi pembelajaran kali ini, anak-anak? Bisa ditanyakan. Kalau tidak bisa, berarti kita bisa menyimpulkan ya untuk pembelajaran kali ini bahwasanya berita adalah suatu atau sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi dalam suatu peristiwa yang masih hangat. Unsur-unsur berita ini ada 5W 1H yang bisa disingkat menjadi adik Simba. Seperti itu. Baik, kalau begitu ibu tutup pembelajaran kali ini. Kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.